Ini saya tidak apa-apa, udah masukkan aja. Saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah, harus istirahat Bu ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ya pasti datang lah kalau dipanggil. Aduh, gua kan takut itu aja Bu ya. Jadi nggak ada apa-apa, itu nggak masalah. Kalau gua bilang, lu ngerti nggak sih? Itu artinya lu itu siapa? Ya kau kan? Kau itu siapa? Perorangan. Gua kan nggak pernah menyinggung lembaga pers. Dan juga itu bukan ke press conference, itu kan doorstop. Gitu loh, enggak. Dan nggak tepat kalau dibilang itu sebagai bagian penghinaan begitu ya? Ya apa yang dihina kalau misalnya nih? Kalau gua terangin lu terus menerus, tapi lu nggak ngerti atau nggak mau terima, terus gua tanya, lu tahu di mana kok? Lu nggak punya otak nggak sih? Itu kan pertanyaan. Polemik yang sempat mengiringi langkah Hotman Paris saat memutuskan mendampingi Febri Ardiansyah kini berujung pada keputusan baru. Pengacara kondang tersebut akhirnya memilih untuk tidak lagi menjadi kuasa hukum Febri yang terseret dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU terkait Asabri. Sebelumnya, keputusan Hotman untuk mendampingi mantan Jampitsus itu sempat menuai beragam reaksi di media sosial. Bahkan, penolakan juga disebut datang dari dua anaknya yang belum lama ini menghebohkan jagat maya. Namun kali ini, Hotman menyebut ada alasan lain yang membuatnya harus mengambil langkah tersebut, yakni kondisi kesehatannya yang mengharuskan dirinya menjalani pengobatan. Hotman mengaku sudah menyampaikan keputusan ini kepada Febri Ardiansyah. Ia khawatir jika tetap memaksakan diri menangani perkara tersebut, kondisi kesehatannya justru akan semakin menurun. Di tengah situasi yang serba sulit, Hotman pun akhirnya memilih untuk mengundurkan diri. Kali ini, kesehatan menjadi alasan utama yang membuatnya harus menghentikan langkah sebagai kuasa hukum Febri. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah, ini sakit, gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3, Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh namanya lagi. Saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah, harus istirahat Bu ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tokat gue nih, tokoh rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Sudah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Di balik keputusannya untuk melepaskan posisi sebagai kuasa hukum Febri Ardiansyah, ternyata ada kondisi kesehatan yang juga tengah dihadapi Hotman Paris. Pengacara yang dikenal dengan gaya nyentriknya ini baru saja menjalani operasi saraf kejepit di Singapura pada 9 Juli 2026. Sebelum bertolak ke Singapura, Hotman sempat datang ke salah satu rumah sakit di Jakarta untuk mendapatkan obat pereda rasa sakit. Sebab gangguan saraf kejepit yang menyerang bagian pinggang bawahnya ternyata masih menyisakan rasa nyeri. Pasca menjalani operasi, aktivitas Hotman pun belum sepenuhnya kembali normal. Untuk berjalan, ia masih harus mengandalkan tongkat dan dalam kondisi tertentu terpaksa menggunakan kursi roda.
Jadi pagi ini saya kesakitan lagi di apa tadi namanya itu Bu? Bagian pinggang bawah. Kan saya ceritanya begini, saya tanggal sebelumnya sebelum operasi di Singapura ya. Saya tanggal di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena, dan akhirnya dioperasi di bius total 2 malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura, padahal lain dokternya marah, nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Jadi kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Tanggal berapa? Tanggal 9. 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku ditelepon terus akan pulang. Nah jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter Teni apa tadi dikasih tuh? Obat nyeri, ada Selebrex. Itu ya. Painkiller. Tadi kenapa ibu tekan buat teriak? Kenapa tuh? Masih sakit. Hah? Masih sakit. Oh. Ini sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi saya operasi tanggal 9 malam. Operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini. Saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus. Udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter Teni sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, akupuntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh pagi-pagi. Ya, dengan ketakutan kan di bius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf kejepit, yang sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Bukan hanya soal saraf kejepit yang kini membuatnya harus membatasi aktivitas, Hotman Paris ternyata juga memiliki riwayat masalah kesehatan lain yang tak bisa diabaikan. Pria yang kini berusia 66 tahun tersebut diketahui pernah mengalami abses hati, kondisi yang terjadi ketika infeksi menyerang dan menimbulkan peradangan serius pada organ hati. Kondisi tersebut disebut tak lepas dari pola hidup serta aktivitas Hotman yang selama ini begitu padat. Meski saat ini merasa sudah lebih sehat, perjalanan pemulihan Hotman ternyata belum selesai. Ia masih harus menjalani perawatan dan terapi lanjutan, termasuk menggunakan antibiotik secara rutin untuk memastikan infeksi pada organ hatinya benar-benar sudah terkendali. Perkara saya bisa kerja dari jam 3 subuh sampai jam 12 malam tiap hari. Kerja keras bagi saya sudah biasa. Mungkin karena saya terlalu kerja keras, lever saya kena. Sumbernya ada kuman dari lever masuk ke darah, infeksi itulah namanya abses, sehingga tekanan darah drop, dan kalau nggak cepat ditolong ya lewat. Kalau Anda mau tahu, saya nggak usah cerita di sini. Saya bisa buka, ada di sini kabel infus, ya, di mana tiap hari istri saya harus suntik antibiotik. Mudah-mudahan kalau lama-lama bisa sembuh. Sebelum memutuskan untuk meninggalkan perkara yang menyeret Febri Ardiansyah, Hotman Paris ternyata sempat berhadapan dengan polemik lain. Peristiwa itu terjadi ketika Hotman selesai mendampingi proses BAP Febri dan kemudian memberikan keterangan kepada sejumlah awak media. Suasana yang awalnya berlangsung seperti biasa, mendadak memanas setelah Hotman terlibat perselisihan dengan salah satu pihak di lokasi.
Ucapannya dalam momen tersebut lalu dipersoalkan dan berujung pada laporan dari PWI atas dugaan pernyataan yang dinilai menyinggung dan merendahkan profesi wartawan. Meski laporan tersebut sudah muncul, sampai saat ini belum ada kejelasan terbaru mengenai arah penanganannya. Hotman pun berulang kali meluruskan bahwa dirinya tidak pernah berniat menghina profesi wartawan. Ia juga sudah menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan yang menimbulkan kesalahpahaman tersebut. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya. Tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Lalu kita sepakati dibuatkan laporan ini dengan nomor laporan 5291 garing 7 Romawi garing 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Jadi dilaporkan di sini apa itu ya, inisialnya HP ya. Dilaporkan dan kita berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Ini mungkin akan ditangani oleh Direktorat Cyber Crime ya. Nah, jadi mohon dukungan dari teman-teman terus mengawal kasus ini karena ini juga menyangkut menjadi profesi kita, wartawan yang diperlakukan bahkan dilecehkan sedemikian rupa seperti apa yang beredar video di kawan-kawan juga mungkin sudah beredar videonya ya. Nah, semoga atas dukungan teman-teman, kasus ini bisa sampai ke proses pengadilan. Itu kan dari orang ke orang. Kan gua terangin dia panjang lebar, dia terus ngotot, akhirnya harusnya jawabannya, lu ngerti nggak sih? Gua bilang sama saja dengan otak, lu punya otak sih kok nggak ngerti itu loh. Dan itu ke oknum lu, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers. Ya pasti datang lah kalau dipanggil. Aduh, gua kan cukup itu aja ya. Jadi nggak ada apa-apa. Itu nggak masalah. Kalau gua bilang, lu ngerti nggak sih? Itu artinya lu itu siapa? Ya kau kan? Kau itu siapa? Perorangan. Gua kan nggak pernah menyinggung lembaga pers. Dan juga itu bukan ke press conference, itu kan doorstop. Gitu loh, nggak. Dan nggak tepat kalau dibilang itu sebagai bagian penghinaan begitu ya? Ya apa yang dihina kalau misalnya nih, kalau gua terangin lu terus menerus tapi lu nggak ngerti atau nggak mau terima, terus gua tanya, lu tahu di mana kok, lu nggak punya otak nggak sih? Itu kan pertanyaan, karena gua udah terangin tapi nggak mau ngerti. Harusnya pertanyaannya memang lebih sopan, terus ngerti nggak sih? Tapi juga waktu keluar salamat ternyata dia dari LSM, ya, karena waktu nanya pun dia nggak bilang dari media, dari LSM dia. Oke deh, udah apa? Bang Hotman disangka melanggar pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pers sama AJI dan PWI. Kan saya udah bilang. Nah, pertanyaannya, itu mereka kejauhan nggak? Kejauhan dan tidak punya legal standing. Karena kalimat saya kan lu, artinya orang perorangan. Ya. Dan juga tidak pernah diundang Dewan Pers ke sana karena itu doorstop. Ya kan? Kita nggak pernah tahu dan belum tentu orang itu anggota dia. Karena ada beberapa kan yang mengajukan. Jadi kata lu, karena gua terangin bolak-balik, dia nggak ngerti. Harusnya jawabannya, lu kok lu nggak ngerti-ngerti sih, gitu kan? Tapi kau jawab, lu punya otak nggak sih? Itu pertanyaan karena memang dia tidak mau ngerti, gitu loh. Itu aja bos. Jadi itu tidak punya legal standing. Karena lu, berarti kamu, berarti perorangan. Saya tidak pernah menyinggung lembaga pers. Gitu loh hukumnya bos, gitu. Kata-kata lu. Ya kan? Dan dia adalah anggota sini. Kalaupun saya kira dia anggota sini, kenapa yang ngajukan lembaga lain? Pasti kita pengen ekspresi, mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.